Udah akhir bulan aja nih, gak kerasa ya? Coba sebulan ini kita udah belajar apa aja sih? Yang pertama, berketetapan hati. Yang kedua, tidak berkecil hati. Yang ketiga, tidak berpaling dari Tuhan. Yang keempat, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Terus, apalagi ya minggu ini? Of course, the result. Apa sih yang bakal kita dapetin setelah mempraktekkan 4 hal tersebut? Apa ya? Sebelum tahu lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Tuhan tolong pimpin kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Check this out. Hai semuanya, udah siap belum hari ini untuk memuji Tuhan? Siap dong ya. Yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi tangannya. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Tolong dari awal ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tangannya ya, siap-siap. Lagi. Bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekarang lebih lambat. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari Yesusku. Sekali lagi yuk. Dari padang. Oh Yesusku. Sekarang lebih cepat yuk. Lebih indah dari, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Tangannya sekali lagi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita bilang apa? Oh Yesusku. Sekali. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeay. Nama Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, kakak mau sama-sama aja kalian buat sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sembah Tuhan karena Dia Tuhan yang layak nih kita puji dan kita sembah. Yuk yang mau, angkat kedua tangannya. Katakan haleluya. Jesus. Oh. Yuk adik-adik kita mau katakan dari awal. Ku menyembah dalam ku
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yuk adik-adik sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. Jesus, kami sembah Tuhan selamanya. Adik-adik keluarin suara kalian. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Jesus, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Adik-adik sama-sama kita katakan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. Tuhan, thank you Tuhan buat pujian penyembahan ini ya Bapa. Biarlah semuanya bisa menyenangkan hatimu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Sama-sama katakan amin. Hai kids, welcome back to Spark Podcast sama Kak Fani. Selama 4 minggu kemarin kita udah sama-sama belajar banyak hal baru ya. Ada 4 poin yang kita bahas. Gimana? Udah berhasil belum buat ngelakuinnya? Kakak mau kasih jempol buat kalian semua yang udah berhasil lakuinnya. Kalian keren banget. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar lagi dari salah satu tokoh Alkitab yang paling luar biasa loh. Ada yang bisa tahu nggak siapa? Ada yang bisa tebak? Nah, coba lihat tuh ada siapa ya? Iya betul, Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, selama 40 hari ia menampakkan diri kepada 12 muridnya. Tuhan Yesus meyakinkan dan membuat mereka percaya apa yang telah mereka saksikan. Tuhan juga mempersiapkan mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Di hari terakhir Tuhan Yesus ada di dunia, adik-adik, Tuhan Yesus ajak murid-muridnya buat pergi keluar kota sampai ke dekat Betania. Di sana mereka lihat seluruh kota Yerusalem. Wah, indah banget adik-adik. Pada saat itu murid-muridnya ini dia nggak tahu kalau Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Nah, kemudian di atas bukit Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya,
Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mau semua orang percaya akan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya adik-adik. Sesudah Tuhan mengatakan demikian, terangkatlah ia dan disaksikan oleh semua murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini waktu melihat itu mereka bingung, mereka tercengang, mereka kaget adik-adik. Nah, setelah itu mereka memandang ke langit sampai Tuhan Yesus ini gak kelihatan lagi. Ketika mereka sedang melihat ke langit, ke atas langit, tiba-tiba berdiri 2 orang malaikat di dekat mereka. Dan mereka ini berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Setelah mendengar perkataan itu, mereka semua kembali ke Yerusalem. Mereka bersukacita dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Tuhan sambil memberitakan Injil. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian setelah 40 hari, dia bangkit. Tuhan Yesus terangkat ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang artinya dia menang atas segalanya. Kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, karena tugas dan tanggung jawabnya Tuhan Yesus ini udah selesai di dunia ini. Dan Tuhan punya tugas selanjutnya, yaitu di mana? Ya, di surga. Apa sih yang Tuhan lakuin di sana? Nah, di sana dia mau mempersiapkan tempat yang terbaik buat kita nanti. Adik-adik pasti mau dong ketemu sama Tuhan. Nah, kakak juga mau adik-adik. Makanya Tuhan Yesus naik ke surga supaya kita bisa sama-sama kumpul nanti di sana. Dan ternyata adik-adik, gak cuman itu loh. Tuhan Yesus juga di sana dia berdoa bersyafaat. Bersyafaat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, kakak jelasin ya. Bersyafaat itu artinya berdoa bukan cuman untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk orang lain. Misalnya berdoa buat papa, buat mama supaya selalu sehat. Berdoa buat saudara kita atau teman kita yang lagi sakit. Atau berdoa untuk bangsa dan negara. Dan masih banyak lagi adik-adik. Tuhan Yesus juga berdoa bersyafaat itu untuk kita loh. Dia gak cuma berdoa buat dirinya sendiri. Nah, berdoa buat kamu dan juga buat kakak. Gak ada satupun yang terlewatkan sama Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau banget loh supaya kita bisa menang. Menang dari apa ya? Nah, menang melawan musuh kita. Siapa coba musuh kita? Iya bener, si iblis. Tapi gak cuman itu loh, ternyata kita punya musuh yang gak bisa kita sadari. Yang kadang kita gak bisa sadar sama musuh kita itu. Misalnya waktu adik-adik nih dibangunin sama mama sama papa pagi-pagi mau sekolah. Kaliannya marah-marah karena padahal kalian sendiri yang tidurnya kemalaman. Nah, itu juga musuh kita adik-adik yang kadang kita gak bisa sadar, yaitu kemalasan. Apa? Kemalasan, betul. Nah, ada nggak di sini yang selalu malas-malasan? Nah, kalau misalnya nih adik-adik lagi makan tiba-tiba sambil tidur-tiduran. Nggak apa-apa kak, aku mah tim rebahan aja. Aku malas soalnya, mager soalnya. Wah, kalau kayak gitu jadinya malah jadi nggak nurut sama mama papa ya. Jadi nggak taat. Atau nih contoh lainnya, kalau kalian lagi ulangan, mau online atau offline, kalau yang namanya ulangan pasti dong gak boleh nyontek. Nah, kalau sekarang ada yang masih sekolah online, misalnya nih kalian bilang, gak apa-apa kak, sedikit lihat jawabannya di buku kan gak kelihatan sama missnya, cuman mukanya aja nih yang kelihatan. Atau ulangannya malah dikerjain sama mama atau papanya, boleh gak kayak gitu? Iya, gak boleh adik-adik. Coba kalau misalnya kalian kayak gitu, siapa yang seneng?
Betul, si iblis yang senang, si iblisnya ketawa lihat kita kayak gitu. Tuhan Yesus yang malah sedih adik-adik lihat kita kayak gitu. Karena kita gak jujur. Kalau kita males atau gak jujur, wah gimana kita mau jadi pemenang? Bahkan seperti firman Tuhan bilang, lebih dari pemenang. Pemenang sejati kan gak ngelakuin hal yang gak benar ya. Nah adik-adik, coba kakak mau tanya, kalian mau bikin senang Tuhan Yesus atau si iblis? Nah pasti Tuhan Yesus dong ya. Makanya hari ini kita belajar, kita harus bisa melawan musuh kita, yaitu si iblis. Dia punya banyak tipu daya adik-adik, bikin kita kalah lewat hal-hal yang kadang kita gak sadarin. Jadi jangan marah-marah lagi ya sama mama papa, jangan males-malesan ya, jangan nyontek-nyontek ya, ataupun bicara yang gak baik. Karena dengan kita gak ngelakuin hal yang kayak tadi, Tuhan Yesus semakin seneng karena pengorbanan itu gak sia-sia. Dan kita bisa menang atas si iblis. Kita bisa lawan si iblis dengan perbuatan baik kita. Siapa di sini coba yang mau berbuat baik? Oke, yang mau sama-sama yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan udah pimpin kami sepanjang ibadah hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar buat selalu tetap taat sama Tuhan Yesus, buat senengin hatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Sama-sama katakan, amin. Shalom parents, tentunya banyak pengalaman dalam mempraktekkan pelajaran minggu lalu, yaitu belajar membangun hubungan dan memberikan apresiasi yang membangun citra diri positif anak sebagai dasar mengajarkan resilience dan grit. Dalam hal ini, orang tua juga perlu mempraktekkan daya tahan dan kegigihan berproses bersama dengan anak-anak. Ingat, orang tua adalah teladan yang sempurna bagi anak-anaknya. Tinjauan dalam satu penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi ketahanan anak-anak selama masa transisi perubahan musim kehidupan adalah keluarga yang mendukung, hubungan teman sebaya yang positif, jaringan eksternal, dan kesempatan untuk mengembangkan harga diri dan peran sosial yang positif. Kita melihat di sini bahwa menjadi sukarelawan, melayani orang lain dalam peran sosial yang berharga tampaknya menjadi cara yang bagus untuk membangun ketahanan seorang anak. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan pelayanan kepada orang lain tampaknya berhubungan dengan tingkat ketahanan dan rasa syukur mereka. Singkatnya adalah anak-anak yang sehat dan tangguh adalah anak-anak dengan hubungan yang dekat, harapan positif yang tinggi, dan memiliki tujuan hidup. Parents, sebagai teladan, kita dapat membiarkan anak-anak kita melihat para parents bersandar pada kehadiran Yesus yang menghibur, mendorong, dan memberdayakan kita sehingga maksimal. Apa yang dapat anak-anak pelajari dalam proses membangun resilience dan grit? Yang pertama, mengalami tantangan bukan berarti akhir dari segalanya. Anak-anak harus mengalami tantangan tanpa kita sadari. Sebagai orang tua, kita sering menghindarkan tantangan itu dalam kehidupan mereka. Perlu disadari bahwa hidup tidak akan berjalan selalu dengan mudah. Yesus memberikan kita contoh ketekunan. Di dalam Matius 4, Yesus menghadapi kesulitan yang banyak dari kita tidak pernah bisa membayangkan sebelumnya. Yesus lapar, dia haus, juga dia lelah ketika menghadapi pencobaan di padang gurun. Tapi Yesus bertahan karena dia bersandar kepada kebenaran. Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Kita dapat belajar bahwasanya daya tahan kita hanya bersumber pada keyakinan yang teguh pada kebenaran firman Tuhan itu. Yang kedua, proses pendewasaan bagi anak-anak. Orang dewasa yang tangguh memiliki keterampilan dan kemampuan untuk pulih dari kemunduran dan menavigasi perubahan. Yang ketiga, menyerah terlalu mudah menyebabkan hilangnya hal-hal yang dihargai oleh anak-anak. Mereka akan kehilangan hubungan, mereka akan kehilangan peluang, dan juga kehilangan kesempatan untuk melayani orang lain. Yang dapat anak-anak pelajari, poin yang keempat adalah anak belajar menjadi berkat bagi orang lain melalui teladan kehidupan mereka.
Parents mengajarkan anak untuk menghadapi ujian kehidupan dengan merelakan dan membiarkan mereka berhadapan dengan ujian kehidupan mereka sendiri adalah sesuatu yang bijaksana yang dapat kita lakukan sebagai orang tua. Kita tidak membiarkan untuk membuat mereka hancur, tetapi kita mempersiapkan mereka sedemikian rupa dengan membangun dasar yang kuat dan mendampingi serta melatih mereka agar mereka memiliki daya tahan dan daya juang. Dengan demikian, kita sudah mempersiapkan anak-anak sebagai rekan sekerja Tuhan yang tangguh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, kita berhasil! Kita bakal semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bisa memberkati banyak orang. Thank you, Jesus! Puji Tuhan, aku terpilih jadi the best model of the year. Semua karena Tuhan besertaku. Dan aku akan sampaikan ke banyak orang bahwa mereka pun bisa capai yang mereka inginkan dengan berusaha sebaik mungkin. Dan jangan lupa mengandalkan Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan naik ke surga menyediakan tempat buat kami semua. Tuhan tolong ya agar kami jadi pemenang dan satu saat kami tinggal bersamamu. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia, biar di bulan ini ada berkat khusus buat bangsa kami. Indonesia jadi bangsa pemenang, Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, berkati Pak Niko, hamba-hambamu dan kakak-kakak. Berikan Roh Kudus-Mu agar kami bisa jadi lebih dari pemenang. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yeay! Wow, bener kan? Super extraordinary. Apa yang kita pelajari di bulan ini harus dipraktekin ya kids. Percaya deh, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan udah taruh dalam diri kita Spark di bulan ini menggambarkan bahwa kita diciptakan tidak biasa-biasa, tapi Luar biasa. Dan perlu diingat, apapun yang dihadapi, kita perlu untuk terus mengandalkan Tuhan. mengenal Tuhan lewat firman-Nya itu yang membentuk kita menjadi seorang pemenang sejati. Keep on fire kids, and remember, Let the spark in your heart light the fire of your spirit. Bye-bye.